Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan AS Dapubeang, NIM 211200147, kelas D, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mempresentasikan analisa implementasi metode certainty factor untuk diagnosa penyakit THT pada gangguan pendengaran. Di bagian pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustakanya, yang ketiga metode penelitian, dan keempat hasil dan pembahasan. Termasuk pada pendahuluan. Dalam pendahuluan, gangguan pendengaran merupakan masalah kesehatan yang signifikan dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Salah satu penyebab umum gangguan pendengaran adalah penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan atau kita biasa sebut dengan THT. Diagnosa yang tepat dan cepat sangat penting untuk menentukan penanganan yang tepat dan hasil yang lebih baik bagi pasien. Metode certainty factor atau kita biasa sebut dengan CF telah diperkenalkan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang kedokteran. Metode ini menggabungkan informasi yang tidak pasti atau ambigu dengan menggunakan aturan-aturan yang berbasis pada logika dan probabilitas. Dalam analisis, implementasi metode certainty factor untuk diagnosa penyakit THT pada gangguan pendengaran, paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi metode ini dalam meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosa penyakit THT. Di tinjauan pustaka yang pertama ini pembahasannya tentang implementasi certainty factor untuk diagnosa awal penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan berbasis web. Yang kedua, rancangan bangun sistem pakat dalam diagnosis penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan dalam menggunakan metode certainty factor. Yang bagian kedua di sini adalah sistem paket diagnosa penyakit THT berbasis web dengan menggunakan metode certainty factor, analisis metode certainty factor pada sistem paket diagnosa penyakit THT, perancangan dan implementasi certainty factor untuk diagnosa penyakit THT pada rumah sakit umum. Kita lanjut pada metode penelitian. Di sini merupakan tabel dari penelitian dari certainty factor tersebut. Yang untuk pertama, contohnya kita ambil yang pertama, di kode penyakit H90.9, nama penyakitnya adalah gangguan penyakit pendengaran dan cara penanganan adalah terapi pendengaran, obat-obatan, operasi. Kita lihat di tabel berikutnya. Di sini ada kode gejala dan nama gejala. Yang pertama, kodenya dengan kita ambil contoh yang pertama, kode gejalanya adalah GJ01. Nama gejala bunyi pendenguran. Di sini adalah kode penyakit dan di sebelah sini adalah kode gejala, dan di sini nama penyakit dan di sini nama gejala. Kita masuk ke pembahasan. Berikut adalah contoh perhitungan manual program rule 1. Di dalam gejala bunyi berdenting adalah penyakit gangguan penyakit pendengaran dengan certainty factor 0,6. Yang kedua, kesulitan memahami ucapan orang. Penyakitnya gangguan penyakit pendengaran dengan CF 0,6. Yang ketiga, keseimbangan terganggu. Penyakitnya gangguan penyakit pendengaran. Certainty factornya 0,2. Gejala bunyi berdengung, penyakit gangguan penyakit pendengaran, certainty factornya adalah 0,6. Maka nilai CF untuk penyakit pendengaran adalah yang pertama untuk bagian A adalah 0,84, yang bagian B adalah 0,872, yang bagian C adalah 0,9488, sehingga CF penyakit gangguan pendengaran adalah 0,9488 dibulatkan menjadi 1 atau 100%. Kesimpulan dari certainty factor berikut adalah THT pada gangguan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah THT pada gangguan pendengaran dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu proses diagnosa penyakit THT.
Metode certainty factor menggabungkan faktor keyakinan atau certainty factor dengan aturan-aturan berbasis pengetahuan untuk menghasilkan keputusan diagnosa yang akurat. Dalam penelitian ini, metode certainty factor berhasil memberikan hasil yang baik dalam mengidentifikasi jenis penyakit THT yang mendasari gangguan pendengaran. Baik, sekian dari saya presentasi yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.